Ji, mulai. Mulai tak? Yuk, Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang tidak jauh-jauh dari seputar dunia ru'yah. Tapi kali ini tentu berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau ada sebelumnya konten saya mengenai kesurupan, nah, saya jelaskan begitu gamblang tentang kesurupan. Tapi kali ini tentu berbeda, yaitu tentang ketempelan. Nah, gimana? Apa bedanya antara kesurupan dengan ketempelan? Kalau kesurupan itu diri seseorang dikuasai oleh sejenis jin atau benda atau barang yang negatif sepenuhnya, sehingga dia bisa nanti ngomel-ngomel sendiri atau teriak-teriak atau menggunakan gerakan-gerakan yang tidak tentu arahnya. Tapi kalau ketempelan beda lagi, ini perbedaannya. Kalau ketempelan itu biasanya suatu contoh, kita melewati suatu yang dianggap angker umpama. Di situ ada rumah angker yang memang sudah lama tidak ditempati, atau kita melewati ada suatu pekuburan atau pemakaman, ya. Kita lewat situ, setelah lewat, nah ini apa ciri-cirinya orang kalau kita, setelah melewati sesuatu atau tempat yang dianggap angker, apa cirinya orang ketempelan? Baik, kali ini akan saya jelaskan bahwasanya ciri yang pertama, orang yang akan ketempelan atau orang yang ketempelan, ciri yang paling utama yaitu pertama, tercium bau aroma yang tidak sedap. Ya. Ketika kita lewat pada satu tempat, itu ada penciuman kita ini mencium sesuatu yang tidak sedap. Kayaknya sesuatu yang tidak sedap ini bukan berarti ada bangkai atau apa, tidak. Tapi ini berbeda dari alam lain yang mana dia menunjukkan eksistensinya berada di tempat itu. Nah, yang kedua, bisa jadi kita mencium sesuatu yang bau wangi-wangian berada di sekitar kita. Contohnya apa? Kita enak-enak duduk, umpama 4 orang atau 3 orang, ya, tahu-tahu mencium bau wangi-wangian atau bunga melati, semriwing gitu. Nah, ini contohnya berarti ada makhluk lain atau berupa jin yang eksistensinya berada di sekitar kita. Tapi dia menunjukkan dengan bentuk wangi-wangian atau aroma yang tidak sedap.
di dalam tubuh kita. Itu ciri yang pertama. Kita mesti mencium terlebih dahulu. Baik itu bau tidak sedap ataupun bau wangi yang mana sebelumnya tidak pernah kita cium. Yang kedua, yaitu habis kita mencium bau tadi, otomatis dalam diri kita ini tubuh merasa merinding. Ada satu kekuatan yang mana itu kayaknya benturan dengan tubuh kita, tapi kita menolak dan terjadi apa? Bulu kuduk mulai berdiri, semriwing mulai. Kayak seakan-akan padahal sebelumnya kita tidak merasakan apa-apa, tapi kok sudah beda ini. Ketika kita melewati ke tempat angker atau kuburan atau jalan manapun, ketika itu kita rasakan, ya bulu kuduk merinding, moro-moro di belakang ini seakan-akan nyes atau semriwing gitu. Berarti itu menandakan diri kita di sekitar kita yang mana jaraknya tidak jauh ada sosok atau makhluk yang akan menempel pada diri kita. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, setelah kita merasa ada yang beda dalam diri kita, bulu kuduk merinding tadi, habis itu suhu badan sekitar kita ini terasa biasanya panas. Mulai kok hawanya panas, wong tadi ya ndak apa-apa. Tadi kita sebelum lewat sini sudah hawanya itu ya biasa. Gak taunya kok mulai ada hawa panas sekitar kita. Atau berubah suhunya menjadi kayak suhu yang dingin seperti itu. Ini ada perubahan dari suhu di sekitar kita. Panas umpama. Atau di satu ruangan moro-moro kok panas padahal kipasnya nyala. Hawanya sudah berbeda gitu. Berarti ada sosok yang hadir di dekat dalam diri kita yang ingin mau menempel pada diri kita. Yang keempat cirinya yaitu setelah kita merasa bahwasanya suhunya sudah mulai berubah, yang keempat ciri yang pasti kita rasakan mulai yaitu ada di salah satu bagian tubuh kita ini merasa berat. Ya. Contohnya habis itu kita sudah merasakan hawanya sudah panas, berbeda. Habis itu kok ada terasa di punggung kita atau di pundak kita ini terasa berat. Setelah melewati makam tadi. Loh, sebelumnya enggak apa-apa. Naik motor umpama. Habis itu setelah melewati itu kita terasa berat punggung ini. Atau pundak kita terasa berat, atau ada bagian-bagian kaki mungkin ada yang berbeda. Loh, tadi tidak apa-apa kok sekarang terasa berat, dibuat jalan. Nah, ini berarti barang tersebut atau makhluk jin tersebut sudah menempel pada diri kita yang mana kita orang awam tidak tahu. Yang hanya tahu ada perbedaan di dalam tubuh kita terasa berat atau kepala pusing. Tahu-tahu habis lewat situ kepala kita mulai pusing, terasa pusing. Ini berarti barang tersebut atau jin tersebut sudah masuk menempel di dalam tubuh kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dari keempat ini kalau kita sudah merasakan berarti hampir sudah positif jin tersebut sudah menempel pada diri kita. Dan yang kelima yaitu mulai kita sampai rumah atau kegiatan sehari-hari kita ini mulai malas. Satu terutama dari sholat kita, mulai malas kita untuk sholat. Mudah kita meninggalkan sholat. Yang biasanya baca Quran, mulai kita malas baca Quran. Yang biasanya habis sholat kita wirid dzikir, mulai malas kita wirid dzikir. Mulai ada perubahan-perubahan sifat karakter yang kebiasaan kita. Yang biasanya sering bersih-bersih rumah, gampang kita. Akhirnya males tidur-tiduran. Dengar azan, tidak langsung ambil air wudhu, sholat, tapi santai seperti itu. Ya, menjadikan kebiasaan kita ini menjadi berubah. Sedikit demi sedikit. Di sini, maka ciri yang kelima ini bisa jadi kita sudah ada barang itu menempel dalam tubuh kita.
Lalu yang keenam apa? Mulai berapa hari kemudian terasa pegal. Entah di kaki mulai agak pincang kita jalannya. Kalau umpama di punggung kita terasa capek, sering capek. Kalau umpama di pundak pun terasa berat terus, semakin berat, buat jalan semakin berat. Kalau dikerok, coba dikerok mungkin masuk angin, tetap nggak ada perubahan. Habis dikerok coba dibekam juga nggak ada perubahan. Maka disitulah ciri yang keenam, yaitu apa? Terasa pegal, kaki terasa berat, semakin hari semakin berat, semakin hari semakin sakit di pinggang kita. Itu ciri yang keenam. Ciri yang ketujuh yang harus kita ketahui yaitu puncaknya, yaitu kita mulai ada perubahan sifat, ya, yang seharusnya biasanya pendiam, dia suka marah-marah, ya, tanpa ada alasan yang membuat dia marah. Sedikit saja masalah, maka dia akan ungkapkan kemarahannya yang begitu besar. Padahal biasanya dia seorang penyabar. Ciri yang dari sifat ini yaitu dia kadang biasanya ceria orangnya, nyapa dengan sesama tetangga, temannya dia gerapiak bahasanya. Tahu-tahu dia suka melamun. Di waktu-waktu tertentu dia melamun, menyendiri, mulai tidak mau berhubungan dengan teman, mulai menghindar dari tetangga, mulai menyendiri di kamar, tidak mau interaksi dengan keluarga. Ini ada perubahan-perubahan sifat dia, ya. Dan selanjutnya yaitu puncaknya dia. Kalau sudah seperti itu, tahu-tahu kadang tidak sadarkan diri mulai. Nah, kenapa tidak sadarkan diri seperti ini? Katanya ketempelan tadi tidak bisa menguasai, memang tidak menguasai penuh. Tapi kalau sudah terlalu lama di dalam tubuh, menempel terus, akhirnya mudah orang itu dibuat tidak sadar karena hampir dia sudah menguasai sebagian dari seluruh tubuh yang ada ini. Kalau dia sudah bisa menguasai, kadang moro-moro enak-enak duduk, pingsan. Enak-enak ngobrol sama teman, tahu-tahu pingsan. Mudah dia pingsan, tidak sadar. Inilah puncak dari ketempelan itu. Dan akhirnya kalau sudah ada orang seperti itu, tahu-tahu pingsan, bisa jadi, coba dibangunkan, ditanya, siapa yang ada di dalam diri dia? Itulah tandanya dia sudah masuk dalam hukum, yaitu kesurupan. Dia bisa mengungkapkan, iki aku, namaku ini, saya ikut dengan ini karena sudah lama sekian hari. Saya senang dengan orang ini, saya ingin membantu. Dia selama hidupnya dianiaya, selama hidupnya dia dicaci maki, selama hidupnya dia dipojokkan dengan orang, dibully, dihina. Makanya saya kasihan dengan anak ini. Dia mulai cerita yang ada di dalam tubuh. Inilah cirinya. Sebelum terjadi itu semua, maka ketika kita mendeteksi diri kita, setelah lewat ke tempat yang dianggap angker, setelah lewat tempat rumah kosong ataupun kuburan atau tempat mana saja, sungai, jembatan, dan lain sebagainya, maka kita kalau ada perubahan dari diri kita, yang harus kita lakukan cepat konsultasi kepada ahlinya. Bisa jadi kepada ustadz, kiai, atau siapapun yang memang ahli dalam bidang ru'yah. Maka di situ akan menemukan ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita dan bisa segera dikeluarkan, bisa segera diatasi, tidak berlarut-larut lama sehingga terjadilah kesurupan tadi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah mungkin menjadi edukasi pembelajaran kita agar supaya siapapun diri Anda, saudara Anda, tetangga Anda, kalau memang mengalami hal-hal yang sudah saya terangkan tadi, ciri-ciri orang yaitu ketempelan, maka segera bawa kemana yang memang pada ahlinya supaya segera ditangani, dan insya Allah tidak akan terjadi lebih dari parah
yang tidak diinginkan oleh saudara kita yang ditimpa musibah seperti itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini dari saya. Jangan lupa dukung terus channel kami Riza Manisi agar supaya lebih bermanfaat dan barokah ke depannya. Terus share dan subscribe kepada saudara, teman, ataupun tetangga Anda. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.